Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di acara podcast kampus YN Kerinci, yang mana hari ini kita menghadirkan kembali narasumber-narasumber hebat dan penting dan luar biasa yang untuk ngomong, untuk bicara, untuk memberikan cerita di podcast kampus kita ya. Nah, yang mana pada hari ini kita menghadirkan 2 orang mahasiswa unggulan prestasi yang katanya prestasi gitu ya. Kita coba nanti kita ulik mereka gitu loh. Sebenarnya kita hari ini pengen live, tapi dengan semua ada hambatan teknis dan sebagainya, mungkin kayaknya nggak usah dulu. Tapi memang video kali ini, podcast kali ini memang tanpa cut, tapi memang benar-benar no cut, paling di awal dengan di akhir aja, paling nanti di editor. Nah, kesibukan kita di kampus mungkin menghambat produktivitas video ya. YN Kerinci mungkin sedang aktif di media sosial lain, tapi di YouTube mungkin tidak. Terakhir wisuda gitu ya. Nah, jadi sekarang kita coba di podcast balik lagi. Saya nggak tahu itu terakhir di mana, mungkin di Sitasi kali ya. Sitasi ya? Sitasi belum? FTP ya. Wisuda. Nah, sekarang saya nggak tahu ini nanti programnya apa, tapi kita coba mempromot kampus melalui live di YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya. Tapi karena tadi live-nya nggak jadi, kita coba video biasa tapi tanpa cut. Nah, karena tujuannya untuk promote, kita coba lihat persepsi dari mahasiswa nih. Nah, ini kita kehadiran 2 mahasiswa dari prodi atau jurusan? Jurusan matematika. Tadris matematika. Namanya jurusan atau prodi kalau di sana nomenklaturnya? Jurusan. Jurusan ya? Oh, jurusan. Bukan prodi berarti ya? Prodi matematika. Oh, itu luar biasa tuh. Berapa satu kelas? Satu kelasnya kalau dari awal tuh Pak, kan banyak yang itu cuti. Kalau sampai sekarang sih alhamdulillah masih 17 orang. 17 orang, oke. Sebelum kita nanti kulik-kulik gimana pendapat mereka tentang kampus, tentang jurusan, khususnya matematika ya nanti. Kita coba kenalin dulu 2 mahasiswa unggulan dari Tadris Matematika. Prodi di jurusan Tadris Matematika. Ya coba pertama mungkin dari sebelah kiri saya yang paling dekat. Baiklah, perkenalkan nama saya Ice Dwi Novelza. Saya dari jurusan Tadris Matematika dan alamat saya di Tanjung Pemudi. Oh, berarti orang Kerinci ya, masih orang sini. Alhamdulillah masih. Pau itu masuk Kerinci ya? Alhamdulillah masuk Kerinci. Maksudnya bukan sungai penuh gitu kan ya? Enggak. Kalau yang siapa? Satu lagi, Nurul. Ya, perkenalkan saya Nur Asdamayanti. Saya juga dari program studi Tadris Matematika dan asal saya juga dari Tanjung Pau Hilir. Oh, oke. Program studi atau jurusan? Jurusan. Tadi kenapa? Oh, saya ada sedikit kebingungan soal nomenklatur prodi atau jurusan, tapi ya nggak masalah sih. Ya, tergantung di kampus. Iya, tergantung kampus. Gimana kuliahnya, nyaman? Alhamdulillah. Sampai saat ini nyaman-nyaman. Prestasi katanya ya. Saya nggak tahu ini tiba-tiba dikirim dari apa namanya prodi dari jurusan. Ini 2 orang, ada Ice sama Nurul ya. Ice manggilnya Ice AS. Terserah Bapak. Ice AS boleh berarti ya? Boleh juga. Soalnya kebetulan kawan-kawannya juga gitu sering bercandain. Sampai sekarang manggilnya tetap Dan kamu Ais. terima aja dibicarain Ais Ya, karena apa-apa. kamu orangnya so that cool gitu ya. Kak juga. Keren dingin gitu dengan teman-teman dingin aja gitu kan. Nanti sampai di rumah nanti langsung cair. Jadi enggak Ice lagi, Eci-nya. Nurul, gimana Nurul? Aman di jurusan Nurul? Aman lah ya. Prosesnya enggak terlalu rumit atau gimana nih? Kata matematika saya saya bukan tipikal orang yang hobi matematika. Makanya jurusannya memang di ilmu komunikasi, jadi lebih banyak di gerak-gerak di bidang sosial. Tapi kalau matematika benar-benar kayaknya udah mati rasa deh. Saya nggak bilang itu jurusannya. Janganlah mati rasa. Jadi saya coba cari pasangan mungkin yang bisa di situ. Aduh. Alhamdulillah itu cita-cita saya yang cukup Semoga kecapaian. Amin. tercapai luar biasa. Nah, ini kalian nih ngomong masa depan. Ngomong cita-cita. Kalau saya mungkin cita-citanya nggak terlalu banyak lagi sekarang. Oke, dari kita bahas persepsi. Kalau persepsi berarti kita mulai coba dari kampus. Oke, Nurul, oke, Ice aja lah, lebih gampang. Siapa mau ngomong duluan nih? Bebas. Atau ganti-gantian aja paling nanti ya. Oke. Di Ice gimana
kampus IAIN Kerinci. Dulu pas pertama kali masuk itu jadi pilihan keberapa IAIN Kerinci? Alhamdulillah Pak, saya lulusan SPAN PTK IN. Oh, SPAN ya? Berarti- Undangan nanti? Ya, siswa undangan. Undangan memang milih IAIN Kerinci. Iya. Kalau Nurul? Jalur mandiri Pak. Jalur mandiri. Iya, jalur memang mandiri. milihnya IAIN Kerinci. Iya, IAIN Kerinci. Oh, ini karena apa ya? Dekat dari kampus kayaknya aksesnya lebih gampang Iya. ke sini ketimbang milih untuk milih kampus di luar. Sebenarnya sama aja sih. Gimana rasanya di hidup di kampus IAIN Kerinci gimana? Alhamdulillah dari awal sampai sekarang adalah nyaman-nyaman aja Pak. Apalagi kan sekarang kampus IAIN Kerinci semakin berkembang terus Pak. Kayak sekarang udah punya perpustakaan gedung. digital. Oh, udah punya gedung gede ya? Iya, sudah punya Ada liftnya labor, dong. ada lift. 4 lantai Pak. 4 lantai jalan kaki ya. Apalagi Enggak. sekarang- Mahasiswa boleh pakai lift tuh? Alhamdulillah Harusnya boleh dong, ya Boleh. kan? Fasilitas Tadi kampus. kami ke sini naik lift. Oh, naik lift. Benar. Berarti yang ada lift di sini paling Grand Hotel ya. Paling kalau kampus paling belum ada ya. Itu emang kita satu-satunya kampus yang punya lift. Wah, luar Alhamdulillah. biasa. Masya Allah. Walaupun nggak kuliahnya di lift gitu kan. Ya enggak dong Kalau Pak. kuliahnya di Fasilitasnya aja tuh Pak. Kuliahnya tetap di kelas. Oke, kuliah. Kalau Nurul gimana Nurul? Perkembangan kamu mungkin dari awal sampai sekarang di titik ini gimana nih? Oke, kalau perkembangan sepengetahuan saya lihat ya, kalau untuk perkembangan dari IAIN Kerinci itu sudah semakin luar biasa Pak. Luar biasanya gimana nih? Progresnya juga baik itu dari fasilitas kampus dan juga untuk ruang kelasnya juga kan sudah dari gedung-gedungnya juga dan fasilitas kelasnya juga dilengkapi dengan smart TV dan juga wifi di setiap kelasnya. Oh, itu luar biasa ya. Itu Iya. memang benar-benar kepake ya harusnya. Kepake banget Pak, alhamdulillah. Apalagi untuk dosen-dosen yang muda, energik, luar biasa gitu ya. Mereka udah nggak lagi pakai papan putih. Enggak ada apa-apa. Saya pernah masuk di kelas itu memang apa ya? Kayak papannya emang putih, nggak pernah dicoret kayaknya gitu loh. Beberapa kelas gitu loh. Iya. Tapi yang lainnya juga cukup mengakomodasi fasilitas. Jadi kalau kita bicara fasilitas sekarang mungkin sudah luar biasa memang Ya, benar-benar sudah kampus. lebih baik banget Pak. Gitu. Itu memang kayak gitu ya. Di prodi juga memang maksudnya tuh sumber dayanya, SDM-nya memang terfasilitasi kah kalian memang? Alhamdulillah Pak, kami di jurusan Terdis Matematika ini Pak, benaran dosennya itu benaran membimbing kayak mahasiswa itu produktif banget Pak. Apalagi salah satunya itu artikel ilmiah Pak. Artikel ilmiah. Kami diperkenalkan banget sama dosen-dosen kami, diajar, dibimbing dari yang pertama awal kami masuk tuh nggak tahu apa itu artikel ilmiah Pak. Sampai sekarang. Sampai kami tahu apa itu abstrak, Oh iya, pendahuluan, gimana metode, struktur hasil, ya. sampai kayak daftar pustakanya itu kami juga belajarnya dari dosen. Berarti memang dosen tadris matematika ini cukup apa ya, berkualitas. Alhamdulillah Pak. Maksudnya itu dalam artian juga nggak kalah dong dengan kampus-kampus gede yang lain. Karena punya teman-teman yang punya referensi di luar nggak sih, kalau kita banding-bandingin nih kampus kita dengan kampus mungkin yang lebih gede gitu kayaknya gimana gitu loh. Di ini sangat-sangat itu sih Pak, kan belum tentu juga kan kalau saya kuliah di luar atau belum tentu juga saya bisa menulis artikel sebaik ini dan bisa terbit lagi dibimbing, beneran dibimbing dari Karena awal sampai motivasinya akhir. beda gitu mungkin ya. Iya. Dosen juga beda dan kesempatannya mungkin berbeda gitu. Iya. Kalau Nurul gimana Nurul? Kalau mengenai prodi itu sangat luar biasa, beruntung juga sih Pak berada di matematika, ya di mana dosen-dosennya itu sangat mengayomi mahasiswanya juga membimbing gitu. Bukan hanya sekedar untuk kuliah, tapi juga output mata kuliahnya itu memang artikel ilmiah. Gitu. Memang ada terarah ya gitu. Iya, ada terarah pengeluaran banget terarah. Pak. Di Mungkin salah satu dosen yang paling ter-highlight paling Pak Romi gitu ya, itu ya, luar Pak biasa itu. Romi, Pak Aan yang banyak publikasi artikel ilmiah gitu. Berarti Bu ini salah satu mungkin capaian terbaik atau capaian yang luar biasa di kampus ini, memberikan kontribusi yang Untuk mahasiswanya berkembang gitu. lulus. Kalian bisa lulus dengan apa ya? Lulus tanpa skripsi. Iya, kabar seperti itu, benar ya? Lulus Alhamdulillah. tanpa skripsi, tanpa membuat laporan skripsi yang segede-gede amat Iya, gitu Pak. ya. Itu luar biasa. Itu gimana? Experience-nya gimana sih, feeling-nya? Yang Lebih seru yang mana kayaknya kalau dibandingkan teman-teman yang lain? tapi kan dua-duanya pasti punya Oh, keseruan kayak gitu skripsi ya. sama artikel. Tapi yang artikel nih poin plusnya gitu Pak. Kayak enggak sebanyak skripsi yang setebal ini. Jadi artikel tuh paling cuma 15 lembar. Kalau skripsi kan minimal aja 60 Oh iya, lembar. benar-benar. Pak. Kadang beberapa kebijakan membatasi Ya. jumlah halaman. Kalau kekurangannya gimana Nurul?
Dari artikel. Artikel. Kan kamu lulus, ini dua-duanya artikel kan ya? Sudah ujian kemarin berarti kan ya? Berarti mau tinggal mau lulus. Wih, luar biasa. Jadi nambah poin bagi prodi yang di mana prodi bisa naikin status akreditasinya ya harusnya jadi bahan. Nah gimana Rul? Kira-kira ada nggak kekurangannya? Kayaknya apa? Kayaknya lebih apapun itu alasannya kayaknya lebih masuk di artikel sih ketimbang harus nulis laporan. Iya. Kalau dari kekurangan artikel itu ya mungkin menunggu terbitannya mungkin ya. Oh, menunggu terbit ya, publish. Sesuai dengan edisinya juga begitu. Berarti memang harus direncanakan matang ya. Direncanakan matang. Tapi itu didampingi kan, maksudnya bukan dibiarkan semuanya sendiri. Didampingi sama dosen pembimbingnya dari awal sampai terbit. Kalau untuk itu sama, dosen pembimbingnya 2? 1, sekarang 1 ya? 2, oh 2 ya. Oh iya. Memang harus dari program unggulan. Jadi kita ini punya program unggulan ya, Kampus YN Kerinci itu salah satunya kita punya program unggulan salah dari tahunnya itu, salah satu dari tahunnya itu memang fokus di riset, bener? Karena program unggulan. Kebetulan Nurul ikut KIP, jadi ikut program unggulan. Ikut program unggulan. Kalau si Ice enggak? Tapi tahu program unggulan, tapi enggak ikut KIP. Ikut KIP. Jadi kita kampus punya program unggulan itu jadi siapa yang nanti paling screeningnya di KIP kan? Walaupun tidak membatasi hanya di KIP, tapi umumnya sekarang yang sudah boleh siapapun itu bisa masuk di program unggulan gitu kan? Oke, berarti ada keuntungan dan mungkin sedikit hambatan lah di gimana kita prosesnya untuk udahlah lulus dengan jalur artikel ini aja gitu ya, paling di situ. Tadi yang paling menyenangkan paling kita punya akreditasi tambahan, penilaian tambahan atas itu gitu ya. Nah selanjutnya mungkin gini, kalau tadi udah kampus udah prodi udah, terus kalian lulus dengan tanpa laporan skripsi ini, kira-kira ada nggak sih motivasi harus ini aja atau sama aja sih sebenarnya, tergantung preferensinya mau lulus cepat atau mudah atau gimana gitu loh. Bagi teman-teman mungkin yang nanti mau lulus itu gimana, baiknya di laporan skripsi aja atau di artikel? Tapi kedua-duanya baik semua sih Pak. Kan itu kan tergantung diri kita sendiri kan Pak. Tapi ya tadi poin plusnya di artikel itu ya itu Pak, kayak dikit kayak hemat biaya juga Pak. Budgeting ya bisa. Kan kalau banyak itu kalau revisi nanti print lagi gitu. Nurul juga kayak gitu. Alasannya memilih untuk jalur ini selain untuk meningkatkan kualitas akreditasi kampus. Efisiensi waktu. Berarti kalau artikel paling reviewnya paling nggak banyak ya. Jumlah fokus penelitian juga nggak. Kalau laporan skripsi kan 3-4 sekian banyak. Tapi kalau di artikel bisa satu fokus bisa satu artikel, benar. Kemarin sekarang publish sudah di Sinta berapa? Alhamdulillah sudah di Sinta 3. Sinta 3. Nurul sama? Sinta 3. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi kita punya keluaran saya nggak nyangka juga kalau itu program jalan banget gitu di prodi matematika. Karena memang prodi matematika salah satu yang diunggulkan di kampus YN Kerinci. Oke, tadi udah di jurusan udah nih. Terus kalau kalian kalau kalian ingat-ingat seberapa berkontribusi sih kemajuan kampus itu bagi mahasiswa kalian sendiri juga dan yang lain, teman-teman yang lain? Kalau menurut IC pribadi Pak, itu kampus sangat berkontribusi sih Pak. Apalagi kan menyediakan kayak fasilitasnya, program unggulannya untuk mahasiswa-mahasiswanya kan. Jadi mahasiswa yang punya bakat dan minat itu beneran tersalurkan di sini. Benar-benar ditampung ya. Walaupun mungkin kamu bukan program KIP ya, maksudnya bukan beasiswa KIP yang umumnya sangat dikejar orang kan. Tapi kamu merasa bahwa tidak KIP pun sebenarnya ya kita juga sangat gitu sangat di bakat minat kita juga tersalurkan di sini. Gitu. Di luar bidang apa Nurul sukanya? Minat sorry. Banyak sih Pak. Apa selain itu yang bisa disalurkan, ikut kegiatan apa ekstrakurikuler atau? Kalau di sini ikut organisasi kampus yang HMJ. HMJ. Ini kebetulan bajunya. Pakai baju HMJ berarti gitu. Iya. Apa nama HMJ-nya? HMJ Tadus Matematika. Tadus Matematika. Definisi pengembangan sumber daya manusia. Itu divisinya. Saya pikir tadi slogan HMJ-nya gitu. Ada slogan kami Pak. Slogannya apa? Tapi nanti sih Pak. Nanti di akhir aja ya Pak. Gitu, oke lah. Nanti disampaikan slogan HMJ Matematika. Oke, itu ya saya pikir
menarik ya kalau kampus berkembang punya dampak bagi mahasiswa juga ngerasa kita udah benar-benar nggak beda sih dengan teman-teman lain yang mungkin di kampus-kampus mungkin nih yang lebih baik, mungkin lebih baik gitu loh. Jadi memang salah satu fondasi kuat dari kampus kita ini fasilitas ya. Iya. Fasilitas. Jadi memang gimana pun dosennya mungkin lebih baik, tapi kalau kurang fasilitas orang akan mikir juga kan. Iya. Kalian di awal-awal tanpa kan waktu masuk di sini berarti belum ada gedung ini ya, belum ada yang ya katakanlah yang modern semacam ini belum ya. Jadi kira-kira pesimis nggak sih lihat kampus ketika itu? Yang awal-awal sih saya sih nggak terlalu Pak, karena saya kan beneran mau masuk di Yayan Kerinci. Jadi tapi pas lihat sekarang apalagi sudah ada 2 gedung baru dengan 4 lantai, ada liftnya, fasilitasnya semua, masya Allah Pak. Kalau Nurul gimana? Ya nggak menyangka juga sih Pak. Pernah pesimis nggak sih dengan kita dulu? Ya kalau dilihat dari dulu mungkin pas awal masuk ya mungkin seperti itu Pak. Jadi alasannya masuk ke sini apa Rul? Sehingga memang harus di kampus mungkin selain dekat ya, aksesnya dekat. Ya kalau untuk memang yang menyukai matematika juga sih Pak. Emang suka matematika. Ya alhamdulillah suka Kalian matematika. Kerinci ini memang karena dekat dari rumah Iya, atau dekat di rumah disuruh orang tua atau gimana sih? Nggak ada paksaan sih Emang Pak. nggak ada paksaan memang. Itu memang sendiri gitu. apa ya? Memang ada keinginan sendiri. Yang Kerinci dekat nih, fasilitasnya juga nggak terlalu jelek amat sih. Bukan nggak jelek, emang Sekarang sama sudah aja, bagus. sama aja ya. Kita Aksesnya kampus lain juga dekat. sama Ya. kok. Cuman mungkin kita adaptnya sedikit lebih lambat. Tapi saya pikir memang progresnya cukup menjanjikan ya. Tidak di awal mungkin tidak perlu pesimis gitu loh. Gitu. Oke. Itu dari Prodi Tadris Matematika yang harusnya kita bawakan ini videonya live, jadi short aja, jadi nggak terlalu panjang karena kita ingin gimana sih cerita-cerita soal mereka ini di kampus, terus lulusnya apa. Selain lulusan pas skripsi apa lagi yang kira-kira bisa diceritakan? Pernah juara atau enggak? Kami pernah ikut itu Pak. Selain pernah ikut. Kami kan kalau skripsi emang kalau di jurusan kami memang dibimbing. Kalau selain itu kami kemarin ikut apa pertukaran studi banding. Studi banding. Ya, Itu keluar. menjadi bagian yang menyenangkan juga ya di Ya kampus itu sangat-sangat menyenangkan Pak. Iya, bisa bisa ikut belajar kuliah di di luar Oh gitu. gitu, berapa lama kemarin itu? Itu program MBKM ya? 3 hari Oh 3 hari, di mana kemarin? di Di UIN Bukit Tinggi. UIN Bukit Tinggi sama UIN Batu Sangkar. Batu Sangkar. Gimana? Ada gap nggak sih antara kampus kita dengan mereka? Kayaknya sama. Sama aja ya? Iya sama aja sebenarnya. Sama aja sih. Berarti pun kalau ke sana nambah ongkos lagi dong gitu ya. Berarti. Maksudnya kalau ke sana berarti kita otomatis kalau kampusnya mungkin sama fasilitasnya khususnya mungkin di jurusan kalian ya kayaknya lebih baik di yang dekat dengan yang dekat-dekat aja. dengan rumah gitu ya. Oh gitu. Oke. Itu mungkin sedikit perbincangan saya dengan 2 mahasiswa terbaik. Wah, Masya Allah. pernah menjadi terbaik ya. Setelah ini ada yang ikut nggak? Teman-teman yang lain jejak kalian? Iya. Ikut tanpa ya udah tanpa skripsi kayaknya menarik nih. Selain nama kita bertengger di ya dalam pencarian Google kan nama kita keluar kan gitu ya. Ini hasil tulisan kita nih, hasil karya kita nih. Jadi sesuatu kebanggaan tersendiri lah walaupun mungkin dengan semua effort yang sudah dikeluarkan. Ada teman-teman yang lain yang ikut? Ada teman-teman juga alhamdulillah juga mengikut juga, sebagian ada yang gitu. ngambil Ya, ada yang skripsi. ya tanpa skripsi, ada yang skripsi. Tapi kalau dari saran Nurul nih kayaknya memang sama aja ya Nurul ya, kalau mau ngambil skripsi, laporan skripsi ya ini kelebihan dan kekurangannya. Kalau di artikel itu kelebihannya dan itu juga kekurangannya. Gitu ya. Kalau preferensi sih jika nanti mungkin bisa misalnya preferensi ada pilihan dari awal, kalian akan tetap pilih di jalur ini atau memang di skripsi aja? Nurul mungkin. Nah, ya. Mungkin akan Tetap di jalur ini karena juga sudah belajar juga kan. Oh gitu. Sudah diarahkan juga dari dosennya juga, dari pembimbingnya. Jadi kalau udah tahu teknis di mana-mana gampang ya. Saya nggak bisa matematika kan nggak paham operasional aja gitu loh. Ya. Karena ya kalau kita paham operasional harusnya matematika itu cukup rigid ya, lebih enak ngitung statistik ketimbang harus banyak cerita, nulis, banyak ide gitu. Tapi itu balik lagi ke preferensi diri, gimana minatnya gitu ya. Memang sukanya matematika statistik gitu ya.
Alhamdulillah ya, sukanya mah. Berarti follow dari awal. Saya nggak follow, saya selalu kagum dengan orang yang bisa matematika. Itu saya pribadi. Saya selalu kagum karena Masya Allah. Masya Allah Bapak. iya memang. Jadi saya selalu menganggap apa yang saya tidak bisa itu menjadi jatah orang lain untuk saya kagumi. Nah gitu loh. Jadi saya punya nikmat hidup tersendiri gitu loh. Jadi saya kalau saya udah ini, berarti saya nggak di sini nih. Saya ya udah, saya akan menikmati orang-orang yang bisa. Jadi apapun itu, gimana pun itu. Jadi kalau orang yang masuk sains, contohnya itu eksak dan sebagainya itu, saya selalu kagum dengan. Dan mereka bisa di sana, saya selalu kagum gitu. Jadi intinya saya kagum dengan kalian. Kalian Makasih, tidak hanya melebihi kemampuan saya, tapi juga bisa lulus dengan cara yang mungkin dianggap orang tidak normal. Iya. Gitu loh, maksudnya tidak terbiasa kalau kita tanpa langsung jurnal nih, langsung sinta, langsung diukur dengan orang lain. Ya kalau kita masuk jurnal kan tentu diukur dengan orang lain kan, tidak hanya internal kampus sendiri. Kalau skripsi kan internal kampus cukup lulus gitu loh. Kalau artikel otomatis kita melibatkan orang lain untuk sebagai peer review-nya, penilainya gitu. Jadi kalian bisa, harusnya lebih orang anggap kalian ya oke gitu loh. Jadi itu ya sekelumit cerita. Nggak cukup sederhana sih jadi perjalanannya, tapi menyenangkan gitu loh. Iya di IAIN Kerinci mungkin di awal-awal ya ini apa kampus kok nggak dibandingkan dengan yang lain mungkin kok gini-gini aja gitu. Tapi sejalan dengan hari-hari tahun-tahun berjalan menurut kalian memang cukup luar biasa kemajuannya. Saya juga cukup. Iya, Masya Allah Pak. Ingin ada sesuatu yang disampaikan di akhir podcast kita sebagai menarik minat ya gimana nih? Untuk adik-adik. Dan untuk calon-calon mahasiswa yang mungkin ada minat masuk di prodi matematika. Gimana coba? Untuk adik-adik mahasiswa baru yang ingin kuliah di IAIN Kerinci, kalian jangan sampai berpikir kalau di sini itu bakat dan minat kalian tuh tidak tersalurkan, tapi di sini bakat dan minat kalian sangat-sangat tersalurkan karena di sini banyak sekali program unggulan, kalian bisa mengembangkan bakat-bakat kalian. Kalau pengen kuliah di jurusan kakak boleh juga di jurusan tadris matematika dan itu dosennya juga membimbing kalian banget. Iya, sampai artikelnya terbit. Dari awal sampai dan kalau bisa. mau gabung di HMJ-nya juga. Kalau mau gabung di HMJ-nya boleh juga. Kontak kakaknya masing-masing. Oh gitu. Ya ada senior nih bisa dibimbing nanti gimana bisa ngitung-ngitung integral ya. Ya. Saya nggak ngerti. Kalkulus ya. Saya nggak ngerti sumpah. Jadi saya selalu menarik melihat orang yang apa. Rul gimana? Ada apa quote and quote nggak? Oke. Ya kepada adik-adik semuanya yang mungkin baru tamatan sekolah menengah atas boleh untuk dicoba untuk join ke IAIN Kerinci terutama di jurusan tadris matematika. Oke, good. Dan nanti ketemu kamu. dan juga nanti kalau memang merasa bahwa kekurangan dari segi ekonomi mungkin Pak kan bisa beasiswa banyak ya. Ya banyak. Mungkin beasiswa juga bisa menunjang untuk perkuliahan. Jadi jangan khawatir soal duit sebenarnya sih. Iya, di sini ada banyak beasiswa. Lucu orang belajar itu. Saya kutipan yang menarik menurut saya itu adalah salah satu untuk memberi satu hal yang memberikan sangat solutif bagi perkembangan negara dan penyelesaian masalah itu pendidikan. Cuman jadi masalah adalah pendidikan itu tidak gratis ya. Masalah biaya Pak. Iya gitu, tapi yang Kerinci jangan takut sih sebenarnya ya. Karena akomodatif sekali sih. Jadi mungkin bisa konsultasi dengan kita ada banyak dosen, ada PA, ada juga kakak-kakak tingkat yang lain, senior yang bisa Kak ini saya ada kendala keuangan nih Kak. Waduh receh amat sih rasanya gitu loh. Iya. Yang penting minat belajarnya itu yang ditingkatkan gitu ya. Beasiswanya banyak juga dari IAIN. Oke, benar. Oke, good. Saya suka banget sih ngomongin anak eksak ya karena saya nggak ngerti. Saya kagum sama mereka sumpah. Oke, itu saja mungkin ada dari HMJ tadi katanya mau ngasih quote. Iya. Slogannya gimana? Kami di Tadris Matematika tuh punya slogan Pak. Jadi Bapak kayak gini, kami tuh kalau kami nyebut Tadris Matematika Smart and Spirit. Wah, smart and Spirit. Pintar dan semangat gitu ya. Pintar dan sangat bersemangat. Boleh kita coba? Gitu. Boleh, silakan. Ayo. 1, 2, 3. Tadris Matematika Smart and Spirit. Itu siapa yang buat itu tuh? Dari dulu dari slogannya dulunya. gitu. Oh gitu ya, keren ya. Udah ada slogannya.
Untuk Spirit. adik-adik ayo join Sebelah kanan sama sebelah kakak. kiri? Smart Sebelah and kanan. Spirit. Sebelah kanan. Kalau sebelah kiri nggak boleh perlawanan. Iya. Oke. Itu thank you ya. Saya senang sekali rasanya bisa ngobrol sama adik-adik, sama teman-teman di mahasiswa Tadis Matematika, dan mereka ya memang apa ya, respect dengan prodi mereka, jurusan Tadis Matematika itu. Saya pikir ini menjadi satu peluang yang baik bagi mungkin calon-calon mahasiswa yang Kerinci yang ingin masuk di Kerinci, salah satunya prodi matematika bisa jadi pilihan. Mungkin itu saja dari podcast Kerinci. Nokat ini saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi ketemu minggu yang lain, podcast yang lain. Okay. Nah. Bye.